Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan code dari aplikasi untuk membuat perpustakaan digital. Untuk code-nya seperti pada layar, ini adalah code yang sudah saya buat. Ini ada sekitar 160 baris. Ya, kemudian kita akan membuat aplikasi yang memiliki fitur utama seperti menambahkan ebook baru, kemudian menghapus ebook, mencari berdasarkan kata kunci, dan membuat file atau URL dari ebook tersebut. Semua data yang akan disimpan secara otomatis ke file JSON sehingga tetap aman meski aplikasi ditutup. Untuk langkah pertama, kita dapat memastikan bahwa kita sudah mengimpor pustaka-pustaka yang diperlukan seperti Tkinter untuk membuat antarmuka, kemudian ada US untuk memeriksa file dalam sistem, dan JSON untuk menyimpan data. Dan jangan lupa untuk menambahkan web browser yang dimana hal tersebut digunakan untuk membuka file atau URL secara langsung. Oke, selanjutnya kita ke data management function. Code ini terdiri dari code fungsi save data dan load data. Untuk menyimpan data koleksi ebook kita, gunakan file JSON. Dua fungsi utama save data dan load data, yakni untuk memastikan bahwa data kita disimpan dengan aman dan dimuat kembali saat aplikasi dibuka. Ini code-nya. Kemudian selanjutnya kita ke adding a new book. Nah, ini kita menggunakan code add book. Nah, kita bisa lihat sini fungsi untuk menambahkan ebook dalam koleksi. Menggunakan fungsi add ebook ini fungsinya ini untuk memvalidasi input seperti judul, kategori, rating, dan file path. Jika data valid, maka ebook akan ditambahkan ke koleksi dan langsung disimpan ke file JSON. Nah, ini kodenya seperti ini. Dan selanjutnya kita ke deleting dan searching ebook. Nah, kita menggunakan delete ebook. Nah, ini kita menggunakan delete ebook dan save searching ebook. Teman-teman di sini juga bisa menghapus ebook ini yang tidak diperlukan lagi, itu dengan fungsi delete ebook. Selain itu, gunakan fungsi search ebook untuk mencari ebook berdasarkan kata kunci. Hasil pencarian akan langsung ditampilkan di daftar. Nanti outputnya akan kelihatan bahwa buku-buku itu akan dihapus atau akan kita cari. Nah, kemudian ada opening ebook. Nah, opening ebook itu, nah ini dia, ini opening ebook. Nah, untuk membuka file ebook itu kita menggunakan fungsi open ebook untuk memeriksa apakah aplikasi berada di lokal ataupun berupa URL. Jika file ditemukan, maka aplikasi akan langsung membukanya. Jadi kalau misalnya kita menekan nanti pada tampilan output, kita bisa langsung membukanya, membuka buku tersebut atau ebook dalam bentuk URL ataupun PDF, nanti bisa langsung terbuka. Oke, untuk selanjutnya kita ke user interface with Tkinter. Ini adalah untuk menampilkan tampilan GUI dengan aplikasi dengan kode bagian Tkinter. Nah, berikut ini merupakan bagian antarmuka pengguna yang dibuat menggunakan Tkinter.
kita bisa menggunakan beberapa frame untuk mengatur input data, tombol aksi, dan daftar ebook, dan juga fitur pencarian. Nah, ini ada frame untuk input data, kemudian ada untuk input judul, ini untuk input kategorinya, kemudian ada input rating, dan input file path URL. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah code untuk menampilkan fungsi utama. Nah, supaya kita bisa menginputkan seperti ada rating, ini file path, kemudian ada kategori dan judul ini. Nah, kita bisa menambahkan tombol. Tombol itu button. Untuk melakukan fungsi utamanya melakukan button frame. Ini ada add button, delete button, search button, kemudian open button, dan sejenisnya. Ini untuk menampilkan GUI atau button, tombol lah, semacam tombol lah yang bisa kita tekan untuk membuka, menghapus, menambahkan, dan sejenisnya. Nah, kemudian ini ada list daftar ebook. Ini list nanti akan diletakkan pada frame untuk input data. Nanti akan terletak di situ semua ebook, PDF, URL, dan sejenisnya yang sudah kita upload ke dalam code kita. Nah, kemudian di sini kita menggunakan update ebook ini untuk menampilkan daftar awal. Jadi kalau misalnya kita sedang mengupload buku, kita bisa langsung menampilkan tuh bentuk updatean tuh bagaimana update dari ebook tersebut, apakah sudah ditambahkan ataupun dihapus. Nah, kemudian untuk menjalankan aplikasi kita menggunakan root main loop. Dan untuk aplikasinya, penggunaan aplikasinya sendiri nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari saya sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output akhir dari code yang sudah ada. Nah, ketika code sudah siap, kemudian code tersebut kita jalankan, maka akan menghasilkan tampilan seperti pada layar. Nah, pada layar ini tersedia kolom judul, kategori, rating, file path, atau URL. Nah, untuk kolom judul, kategori, rating, file path, atau URL ini wajib diinputkan oleh pengguna. Tapi pengguna juga dapat menginputkan file dari yang sudah mereka download maupun file yang mereka cari pada laman pencarian mereka. Nah, pengguna juga dapat menambahkan ebook, menghapus ebook, mencari ebook, ataupun membuka ebook. Misalkan di sini saya akan menambahkan file dari file yang sudah saya download sebelumnya. Misalkan di sini saya beri judul buku Van Hill. Kemudian untuk kategorinya saya beri kategori edukasi. Untuk ratingnya saya beri rating 5. Dan untuk file path atau URL, karena file sebelumnya sudah saya download, maka saya akan menginputkan file path. Kemudian saya pergi ke penyimpanan. Nah, di sini udah ada bukunya, atau udah ada file yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian file ini saya copy, dan saya salin pada kolom file path atau URL. Kemudian kita klik pada tambahkan ebook. Nah, kemudian muncul pesan ebook berhasil ditambahkan. Jika kita akan membuka file yang sudah kita inputkan atau ebook yang sudah kita tambahkan, kita klik pada buku tersebut, kemudian kita klik pada buka ebook. Nah, maka akan muncul tampilan pada gambar sesuai dengan file yang sudah saya download sebelumnya. Kemudian kita kembali lagi pada laman ini, pada tampilan ini. Misalkan saya akan menginputkan file dari laman pencarian saya. Terlebih dahulu saya harus menginputkan judul, misalkan di sini saya beri judul buku panduan. Kemudian untuk kategorinya juga saya berikan kategori edukasi. Untuk ratingnya saya beri rating 5. Kemudian saya pergi ke laman pencarian saya atau ke Google. Nah, kemudian di sini ada buku panduan guru. Kemudian saya salin untuk URL-nya, saya salin. Kemudian kita kembali lagi di sini. Kemudian kita salin pada kolom file path atau URL. Karena ini merupakan
file yang saya cari di laman pencarian saya, maka saya akan memasukkan file URL. Kemudian kita klik pada tambahkan ebook. Nah, maka akan muncul pesan ebook berhasil ditambahkan, kemudian kita klik OK. Nah, ketika kita akan membukanya, kita pilih buku mana atau file mana yang akan kita buka, kita klik, kemudian kita klik pada buka ebook. Nah, maka pada layar akan muncul tampilan seperti ini sesuai dengan laman pencarian yang saya cari sebelumnya. Nah, ketika pengguna akan mencari judul ebook yang sudah mereka inputkan sebelumnya, pengguna dapat menuliskannya pada kolom cari judul. Misalkan di sini saya akan mencari judul buku Fun Hill. Saya tuliskan pada kolom cari judul, kemudian saya klik cari ebook. Maka akan diarahkan pada buku Fun Hill yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, jika pengguna akan menghapus ebook, pengguna tinggal mengklik buku yang sudah mereka inputkan sebelumnya, kemudian pengguna klik pada fitur hapus ebook. Nah, kemudian di sini ada pesan bahwa ebook berhasil dihapus, dan kemudian klik tombol OK. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.